ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Kita lanjutkan di sesi ke-11, masih tentang khobar, halaman 30. Poin ketiga, al-khobaru salah satu anwa'in. Khobar itu 3 macam. Yang pertama ismun zahirun, isim zahir, mu'rab atau yang mabani. Khobar alladhi yaqa'u isman zahiran, khobar yang merupakan isim zahir, mu'raban yakunu adatan nakirah. Yang mu'rab maka dia merupakan adat yang nakirah yang masih umum. Wal ismul zahir al mu'rab naw'an, dan isim zahir yang mu'rab ada 2 macam. Naw'an ismun jamidun, isim jamid, wa ismun mushtaqun, isim mushtaq. Apa itu isim jamid? Al ismul jamidu huwa ma la yu'khadhu min lafdhihi fi'lu bima'nahu. Isim jamid itu adalah yang tidak diambil dari lafaznya fi'il, kata kerja, dengan maknanya. Contohnya asadun, singa, nahrun, sungai, ya. Gusnun, ranting, tufahun, apel, ya. Isim-isim ini tidak ada fi'ilnya. Singa tidak ada fi'ilnya, kata kerjanya. Nahrun tidak ada kata kerjanya, ya. Itu dinamakan isim jamid. Kemudian wal ismul mushtaqu huwa ma ukhidha minal fi'li badalun ala sifatin. Sedangkan isim mushtaq itu yang diambil dari fi'il, ya, dan menunjukkan atas sifat. Contohnya hadir, orang yang hadir, ini dia isim, ya, tetapi diambil dari fi'ilnya. Ada fi'ilnya, yaitu hadara, dia telah hadir, ya. Mubsirun, ya, yang cerdas atau yang terang, yang menerangi. Mahir, yang mahir. Syuja'un, yang pemberani. Hulun, manis. Ahmar, merah. Ini isim-isim yang ada kata kerjanya, maka dinamakan isim mushtaq. Wal khabar alladhi yaqa'u isman dhahiran yakunu adatan isman mushtaqan, ya, kama fil amsilatis sabiqah. Dan khabar yang berupa isim zahir maka dia merupakan adat isim mushtaq sebagaimana ada pada contoh. Dan terkadang qad yaqa'ul khabaru isma jinsin, dan terkadang khabar itu berupa isim jenis, wa huwa qalil, dan dia sedikit. Contohnya anta asadun, kamu singa, ya, khabarnya di sini singa. Singa itu adalah termasuk isim jenis. Maksudnya anta asadun adalah syuja'un, pemberani, dan itu sedikit, ya. Amal ismul mabni alladhi yaqa'u khabaran fayakunu dhamiran au isma isyarah, ya, isma isyarah au isman mausulan. Dan isim mabni yang dia khabar maka dia berupa dhamir atau isim isyarah atau isim mausul, kata sambung. Isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung. Contohnya ulaika humul muflihun, ya. Hum dhamirun mabni fi mahalli raf'in khabar mubtada. Hum di sini khabarnya, ulaika itu mubtada, hum itu khabarnya, ya. Maka hum dhamir, dia merupakan dhamir, kata ganti orang, ya, huwa huma hum, yang mabni fi mahalli, pada posisi rafa, ya, posisinya rafa, ya. Pada isim itu kan bisa rafa
atau dia mansub atau dia jar, tergantung kondisinya dalam kalimat, maka di sini dia rafa. Khabarul mubtada, khabar dari mubtada. Ulaika ladzina ishtarau dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Khabarnya mana? Alladzina, ya. Ulaika itu mubtada'nya. Alladzina ismun mausulun khabarul mubtada'. Alladzina itu isim mausul khabar dari mubtada'. Nah, ini khabar-khabar yang mabni, tidak bisa berubah-ubah, yaitu domir contohnya hum, kemudian isim isyarah contohnya alladzi. Kemudian B, domir itu bisa syibhu jumlah, ya. Syibhu jumlah itu bisa jar wa majrur, ya, huruf jar dan setelah huruf jar, kemudian au atau zorob, ya, kata keterangan. Itu yang disebut syibhu jumlah. Contohnya al-amilu fil masna'i, pekerja itu di pabrik. Mana khabarnya? Fil masna'i, jar wa majrur, huruf jarnya fi, majrurnya masna, ya, khabarul mubtada'i. Inilah yang merupakan khabar mubtada, yaitu fil masna'i, jar wa majrur. Al-hadiqatu amamal manzili, taman itu di depan rumah. Mana khabarnya? Amamal manzili, di depan rumah. Ya, ini dia sibul jumlah dari zorob dan mudhof ilaih, khabarul mubtada, khabar dari mubtada. Yaitu tadi khabar yang sibul jumlah, mirip kalimat tapi belum sempurna kalimatnya, yaitu jar wa majrur contohnya fil masna, dan zorob contohnya amamal manzil. Malhuzah, ya, ada catatan, ya, qad yasurut tasa'ul kaifa ana kalimata amama, ya, walati takau khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hina anal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Catatannya telah muncul pertanyaan, ya. Terkadang muncul pertanyaan bagaimana kata amama, ya, yang tadi jadi khobar, alati takau khobar, ya, yang dia jadi khobar, dia itu merupakan mansub bil fathah, mansub dengan fathah. Fihina al asla, ya, dalam keadaan padahal, ya, asal fil khobar, dalam khobar itu an yakuna marfu'an, dia marfu', ya. Amama katanya khobar yang aturannya asalnya marfu, tapi kalau di sini mansub, ya. Wa tafsiru dzalika anna al-khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin aw isman mushtaqan, ya. Kita bisa jelaskan bahwasannya khabar yang dia marfu apabila dia isim jenis atau isim mushtaq. Wa amma idza kana al-khabar, adapun jika khabarnya itu syibul jumlah, maka fa inal ibaratal mukawwanata minadz dzarfi wal mudhof ilaih. Tetapi kalau khabarnya itu berupa syibul jumlah, maka susunannya, ungkapannya disusun dari dzarf dan mudhof ilaih, ai syibul jumlah, yaitu syibul jumlah takunu khabaron, yang berupa khabar. Amal dzarf amama, adapun kata keterangan amama, maka dia mansub bi fi'il mahzufin, dengan fi'il yang dihapus takdirnya, ya, yang bisa kita munculkan takdirnya yastaqiru, ya, kita perkirakan dia yastaqiru, berada. Jadi kalimat tadi al-hadiqatu amamal manzil itu bisa kita takdirkan, kita perkirakan, yaitu
Al-hadiqatu yastaqiru amamal manzil. Taman itu berada di depan rumah. Ya, nanti bisa kita lihat pada fasal isim mansub. Kemudian yang jim, khobar itu bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, contohnya an-najahu asasuhul amalu. Kesuksesan pondasinya, dasarnya adalah amal. Di sini yang menjadi khobar adalah asasuhul amalu yang merupakan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yaitu jumlah yang didahului oleh isim, ya, asas itu isim. Maka di sini asasul amalu yang menjadi khobar, ya, kemudian dia berupa jumlah ismiyah fi mahalli rafin khabar, pada posisi rofa sebagai khabar. Ya. Asyamsu asyraqat. Matahari itu terbit. Yang menjadi khabar adalah terbit asyraqat, dan dia berupa jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang didahului fi'il. Asyraqat kan fi'il, ya, fi mahalli rafin khabar, pada posisi rofa sebagai khabar. Itu contoh khabar yang berupa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wa sayati syarhul fakrah jim wa bitafsil inda dirasatil jumlah wa makaniha minal i'rab fil babir rabi, dan akan datang penjelasan poin jim ini dengan perincian tatkala mempelajari jumlah dan tempat-tempatnya pada i'rab pada bab keempat. Ya, kemudian poin keempat, la histaratu an ayatil khabaru bi mubasyaratan ba'dal mubtada. Ba'dal mubtada bal qad yafassiluha bifasiluhuma fasilun aw aktsar. Wa istadalu daiman al-khabar annahu al-juz'ul mutammimul fa'idati walladhi tantadimu minhu ma'al mubtada'i jumlah mufidah. Tidak disyaratkan bahwasanya khabar itu datang secara langsung mubasyarah, secara langsung setelah mubtada, bal akan tetapi qad yafassiluha, terkadang dipisah, ya, mereka berdua, yakni mubtada dan khobar, dengan satu pemisah atau lebih, dan selalu menunjukkan atas khobar bahwasanya dia bagian yang menyempurnakan faedah, dan yang tersusun darinya bersama mubtada jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Ya, tidak selamanya mubtada dan khobar bersandingan, gitu ya, bahasa singkatnya, tidak selamanya mubtada dan khabar bersandingan. Contoh, al-islahu zira'iyyu mufidun. Perbaikan pertanian itu bermanfaat. Al-islah di sini sebagai mubtada marfu bidomah, marfu dengan domah. Az-zira'iyyu di sini na'at sifat, ya, marfu bid domah, marfu dengan domah. Kemudian baru masuk ke khobarnya, yakni mufidun. Mufidun khobar mubtada, khobar dari mubtada marfu bid domah, marfu dengan domah. Jadi antara mubtadanya al-islah dan khobarnya mufid ada pemisah az-zira'i. Ini yang dimaksud mubtada dan khobar tidak harus bersandingan. Ya, walau qulna al-islahu zira'iyyu wa sakatna lakana al-ma'na naqisan wala, ya, yaktamilu illa bil khabar wa huwa mufidun. Jika kita katakan islahu zira'i, perbaikan pertanian, wa sakatna, dan kita diam, lakana al-ma'na naqisan, maka maknanya akan kurang, ya. Kita bilang
perbaikan pertanian, maka maknanya akan kurang dan tidak akan sempurna kecuali dengan khabar, yaitu adalah mufidun. Ya. Contoh lain, misal akhar, contoh lain, sautul bulbuli jamilun, suara bulbul, burung bulbul, jamilun, indah. Sautu mubtada marfu bi dhammah. Sautu di sini ialah yang sebagai mubtada marfu dengan dhammah. Al bulbul dia mudhof ilaih majrur bil kasrah. Mudhof ilaih majrur bil kasrah. Bulbuli ya. Dia mudhof ilaih, mudhofnya adalah sautu. Jamilun di sinilah khabarnya. Khabar mubtada, khabar dari mubtada marfu dengan dhammah. Ya, maka antara mubtada sautu dan khabarnya jamil ada pemisah, yaitu bulbul. Ini yang dimaksud, ya, antara mubtada dan khabar tidak mesti bersandingan. Walau qulna sautul bulbuli, kalau kita bilang sautul bulbul, suara bulbul, dan kita diam, wasakatna, ya, la yaktamilul makna illa bil khabar wa huwa jamilun, maka tidak akan sempurna maknanya kecuali dengan khabar wa huwa jamilun, dan khabar itu adalah jamilun. Ya, mungkin ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta